Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Manusia itu kan qabilun litaghyir. Artinya manusia itu memang manusia yang gampang berubah. Iya. Ya, makanya kan kita selalu minta supaya diberikan ketetapan iman gitu. Itu udah tobat aja kan udah bagus gitu ya. Iya. Karena memang pada diri manusia itu dalam Quran dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah mengilhamkan sifat fujur dan takwa. Jadi di samping ada ketakwaan juga ada lawannya gitu. Nah, orang tuh udah tobat bagus. Cuma bagaimana dia kemudian bisa istiqomah? Nah, yang paling utama dari hijrah itu sebetulnya kan ganti circle-nya. Karena kita kalau circle-nya itu ya di situ terus. Tergoda lagi gitu ya. Makanya dalam hadis Riyadhus Shalihin tentang seorang yang udah bunuh 99 orang plus 1, bayangin 100 orang. Waktu nanya sama rahib, saya udah bunuh 99, mau tobat. Wah, nggak bisa kamu. Karena memang ada di dalam Quran dan kitab sebelumnya. Di Taurat juga ada bahwa kalau kita bunuh 1 orang, faka'annama qatalan nasa jami'an. Dianggap seperti membunuh manusia sedunia. Kamu udah bunuh 99, nggak diterima. Tapi ketemu sama orang yang paham, Allah tuh maha pemaaf, Allah maha pengampun, Allah menerima tobat. Kamu pindah deh. Hijrah, tinggalin. Ya lingkarannya kalau masih di situ ya balik lagi ke situ. Kan ajaib, dia itu belum sampai ke tempat yang dituju. Di tengah jalan dia meninggal, malaikat rahmat dan malaikat azab berebut. Kata yang azab, ini belum pernah beramal apa-apa. Baru taubat doang. Enggak, justru dia taubatnya udah diterima. Dan akhirnya Allah meminta 2 malaikat itu untuk mengukur jarak antara tempat yang buruk ke tempat yang jauh. Padahal masih seimbang. Allah dekatkan. Ini rahmatnya Allah. Sehingga akhirnya menang malaikat rahmat. Berarti dia menjadi penghuni surganya Allah. Nah, jadi ya hijrah itu kan sesungguhnya ganti. Circle-nya yang tadinya biasa. Ya kadang-kadang waduh Isa ngapain nih. Kalau circle-nya udah, ini kan Masya Allah. Boring dikit zikir beliau ya kan, Masya Allah. Ya kan? Makanya saya mau temenan. Kadang-kadang kan abis subuh aja langsung mau duha kan, nggak boleh ya kan, ntar nunggu matahari terbit. Karena memang circle-nya circle taat. Jadi lebih baik kita yang pindah gitu ya. Iya, karena selama kita masih ketemu dia lagi, ya akhirnya ya mau nggak mau kita pernah nyobain rasanya gitu kan. Enak emang nih. Nah, makanya dia harus pindah gitu kan. Mencari mujalasatus sholihin, satu komunitas ya, kelompok orang-orang yang selalu menjalankan ketaatan. Tapi kalau taubatnya sendiri kayak dimainin gak sih orangnya ya, orang yang sebenarnya memang pengen gue taubat udah mau berhenti minum lah. Bener gitu. Tapi ketemu lagi akhirnya dia minum lagi. Bukan artinya dia menggampangkan taubatnya ya, cuma mungkin kalah sama circle-nya itu. Iya. Apakah itu bisa dibilang mempermainkan taubat? Atau? Kalau dia niatnya mempermainkan, iya. Tapi kalau dia karena kelemahan dirinya, ya kan, Nabi aja kan pernah istilahnya curhat sama Allah. Ya Allah, ini karena dha'fa quwwati wa qillati hilati. Ya Rasulullah, ini karena ini ketidakmampuan diriku. Ini Nabi SAW ya, yang waktu itu di Taif, bukannya disambut tapi malah dapat sambitan. Malaikat menawarkan untuk menghancurkan bangsa Taif waktu itu, tapi Nabi malah semacam melakukan introspeksi pada dirinya. Jangan-jangan saya nih yang kurang maksimal di dalam menyampaikan dakwah. Padahal beliau udah sangat luar biasa. Ini karena dha'fa quwwati wa qillati hilati katanya. Malah kayak self istilahnya ya kan, introspeksi. Iya, introspeksi dirinya dia. Iya. Tapi benar nggak sih Pak Ustadz kalau misalkan orang yang ingin insaf gitu ya, itu pasti cobaan, godaan, bahkan kadang-kadang pun dijauhi dari lingkungan dan juga orang-orang di sekitarnya. Itu benar nggak? Terus bagaimana nih kita mencikapinya supaya ya kita juga pengen punya teman, nggak punya lawan, nggak punya musuh gitu, tapi kita juga berada di jalur Allah gitu. Iya, memang itu ya biasa lah ya. Saya waktu ya mulai
Jadi mau baik aja kan, waduh baunya udah bau sorga nih gitu kan. Kita lewat aja ya, dalam hati biarin bau sorga daripada bau neraka kan dengan bau sorga gitu kan. Nah kita juga nggak merasa lebih utama dari mereka gitu kan. Karena mungkin bisa jadi masalah waktu ya enggak. Mungkin kita duluan gitu kan. Siapa tahu mereka juga berubah. Makanya kita nggak boleh mendoakan yang buruk kepada seseorang. Iya. Karena bisa jadi dia juga mungkin sama dan bahkan lebih baik dari kita. Kalau kita bergaulnya natural, duduk juga bersama mereka, ya kan mungkin jadi, dia mau duduk sama kita, ya kan? Kita bully dia, tapi dia kayaknya asik gitu. Ayo nasi goreng makan dah. Sisanya beli deh nih buat seplastik misalnya kan gitu ya. Kalau itu enggak, ini aja, makan nasi goreng, aneh bayarin. Kan begitu kita masih bisa mencari sesuatu yang halal gitu kan untuk mereka makan.